Baik, teman-teman, hari ini saya mau nge-review software Bandicam ya. Bandicam itu banyak digunakan sama YouTuber gitu buat gaming. Itu biasanya untuk merekam activity gamingnya itu dari situ, guys. Udah saya tunjukkan aja Bandicamnya seperti apa. Nah, kebetulan sudah saya buka Bandicamnya, tampilan seperti ini. Saya akan jelaskan satu-satu ya, teman-teman. Yang pertama yang ada di yang saya tunjuk ini adalah level area untuk kita nge-record. Di sini ada pilihannya. Nah, kalau kita select ini, kita pilih tuh mana tempat yang mau kita record. Mau yang cuman ini doang atau batasan-batasan tertentu direkod pakai ini. Nah, terus ada lagi, nah tampilan seperti ini guys. Ini buat ngasih tahu areanya yang mana. Misalnya kita mau record yang sebelah aja atau yang gimana, nanti tinggal klik, berarti cuman daerah ini aja yang ke record. Terus ada lagi pilihan rectangle on screen. Nah, ini kita bisa nyesuaiin ukurannya guys. Teman-teman sini bisa ngatur ukurannya mulai dari 40, 80, 1024 sampai level yang paling maksimal 1920 kali 1080. Itu tapi biasanya rata-rata teman-teman sih kalau yang ada di YouTuber biasanya pakai yang full screen. Jadi udah all out nih. Misalnya kita recording itu bakal full ke situ. Nanti saya tunjukkan caranya gimana. Yang kedua ini buat yang game ya. Kalau kita klik ini, misalnya kita open sebuah game gitu, dia langsung akan detect guys. Jadi teman-teman di sini mau ngegame apa itu bisa direkod langsung gitu. Nanti ada notifikasinya, biasanya FPS di atas di pojok kiri atas kalau nggak salah, itu buat ngerekordnya. Terus nanti pokoknya semuanya bakal tunjukkan nanti step by stepnya seperti apa. Terus yang ini buat HDMI biasanya ini lebih ke setting ya. Biasanya kan kalau ini bawaannya pakai integrated webcam, tapi ini tidak menutup kemungkinan bisa disetting sama pakai DSLR ataupun kamera-kamera yang lain, GoPro itu masih bisa di select di sini. Ini biasanya untuk pengaturan biasa aja sih. Kita cancel aja teman-teman. Terus yang di samping ini adalah tampilan dari paketannya nanti pada waktu pas record. Yang pertama ada tampilannya buat mouse. Jadi kalau di sini misalnya seperti ini, kalau kita lagi nerang ini pada yang saat ini, nanti ketika direkod dia akan muncul seperti ini teman-teman. Ya kan, kalau diklik kayak ini warnanya biru, kalau ini warnanya merah. Kalau mau ditambahin mouse efeknya juga bisa. Nanti pas waktu muncul ada warna ini, tergantung warna yang kita mau. Misalnya kuning, biru, hijau, bisa coba hijau lah. Nah, ada beberapa hijau, dia akan ada pointer plus menunjukkan warnanya. Oh, ini kemana-mana, ini hanya untuk penanda sebenarnya. Tapi biasanya nggak jarang dipakai. Terus yang berikutnya ada sound. Ini kita cek soundnya. Kita pakai yang default. Biasanya saya biasanya pakai default biar gampang untuk recordnya. Itu di pilihan record sound kita centang, kemudian primary soundnya dibikin default, sekadanya pakai mikrofon. Kita tinggikan volumenya biar bisa ke record. Terus yang berikutnya kita pilih to sound mixing, bahwa default sound device-nya yang dari komputer ini sama mikrofon itu sama. Kemudian settingan webcam, kalau kita mau nambah seperti yang ada di YouTube yang biasanya kita bisa munculkan misal seperti ini. Nah, nanti ketika di preview dia akan muncul.
seperti apa bentuknya dan settingannya di mana. Ini biasanya munculnya pas waktu direcord. Nah, dia bisa pakai use chroma key, biasanya pakai green screen. Itu biasanya digunakan para youtuber lah yang biasanya seperti. Tapi kali ini saya nggak pakai. Ya ini tergantung pilihan dari teman-teman sendiri sih. Mau dipakai boleh, nggak boleh. Tapi untuk sekedar nunjukin aja bisa. Ini biasanya posisinya bisa diatur nih. Nah contohnya seperti ini. Ini akan muncul. Settingannya bisa dirubah teman-teman. Mau sebelah pojok kiri atas, pojok kanan atas, bawah, samping atau mau full. Biasanya kalau kita mau cerita, mau review gitu, biasanya pakai yang full. Itu bisa diatur di sini teman-teman. Tapi untuk kali ini jarang dan butuh lighting biasanya. Saya belum punya lighting, jadi nggak saya pakai. Terus yang berikutnya use chroma key. Nah ini use chroma key nya kita pakai warna hijau misalnya. Udah nanti di belakang kita kalau misalnya ada kita bisa ngeblend gitu, kita bisa blending. Nah, iya kan, kita bisa ngeblend. Tapi kalau di belakang ada green screennya ya kita bisa ngeblend. Cuman kalau saat ini nggak ada. Jadi ya secara gambar seperti itu sih. Saya nggak bisa ngasih contoh ya, karena saya nggak punya juga. Itu belum dipasang. Jadi webcam saya matikan. Kemudian lanjutnya mau seperti apa. Terus ini ada logo. Kalau misalnya punya mau ditampilin juga bisa buat copyright. Ini punya siapa, Instagram atau apa jenisnya lah, bisa dikeluarkan. Terus ini teks, tapi jarang saya menggunakan teks. Bisa sih dipasang di sini, misalnya kita teks, kita tambahin, taruh di layar, misalnya namanya judul siapa, itu bisa tinggal tulis di sini. Misal nah ini juga bisa, nanti selama ketika diklik nanti selama ini akan muncul reviewnya seperti apa. Nanti ada copyright, bayar siapa, mau di tengah, samping, pinggir, itu bisa diatur di sini. Ya, kan? Mau di atas, di tengah, nanti bisa diatur. Itu tergantung imajinasi teman-teman semuanya sih, seperti apa. Tapi jarang juga saya gunakan. Ini buat teman-teman saya tunjukkan aja. Dan option di sini, option kita nggak rubah-rubah ya, sesuai defaultnya aja. Jadi nggak begitu diperhatikan. Pokoknya nanti pada waktu install Bandicam, ketika pada pilihan option dibiarin aja seperti ini, nggak usah diapa-apain. Install udah. Kemudian ada tampilan di sini, ada home. Itu nanti di sini ada nunjukin posisinya seperti apa yang ada di atas ini, mau rectangle, full screen, pakai mouse, game recording, device recording buat yang nanti menggunakan kamera ataupun apa jenisnya. Terus video ini hasil rekaman kita teman-teman, sini ada hasil rekaman kita seperti apa. Terus kalau ini, kalau kita bisa capture buat nanti tampilan di YouTube-nya, di channel-channel gambar-gambaran di depan, itu bisa pakai ini. Itu basic untuk apa yang ada di home. Dan di general ini posisi dimana, ini di record, ini dimana aja. Ini settingannya Bandicam, Windows Office on top. Ini default aja sih sebenarnya, start, run. Ketika nyala Windowsnya dia udah aktif juga. Kalau memang mau diatur, ini hanya pilihan-pilihan aja, nggak ada perlu setting. FPS, nah ini saya bilang tadi teman-teman, kalau misalnya nanti ada posisi record apapun, misalnya terutama game lah, nanti di sampingnya ada indikator FPS-nya warna hijau ini. Jadi nanti pas waktu diklik pakai F9 atau save F9, oh maaf, F12 pada waktu record nanti berubah jadi merah dan itu mulai akan record teman-teman. Terus kemudian ada hotkey, ini nggak diperhatiin.
di video ada, nah ini yang saya bilang tadi, kebetulan defaultnya dipakai F12. Kalau mau di stop juga pakai F12 biar memudahkan. Ini kalau mau ditunjukin kursornya, ada suara klik mouse-nya. Kalau ada penambahan diaktifin, tapi kalau di setting tadi nggak diaktifkan, jadi nggak bakal keluar teman-teman. Terus kemudian format, nah karena saya pakai Nvidia, formatnya saya pakai A264 Nvidia NVENC BBR Auto, tapi ini harus diupdate dulu ya teman-teman. Kalau nggak ada update ya nggak bisa. Terus karena formatnya MP4, jadi audionya pakai AAC Advanced Audio Coding. Basicnya sih 4,1 kHz, terus kbps-nya 192. Ini udah default, bisa juga diatur di settingannya di sini teman-teman. Kalau mau diedit bisa pakai AVI, ini masih file mentahnya. Cuman kalau pengen langsung jadi pakai MP4. Untuk AVI sendiri itu filenya hasil recordnya lebih besar teman-teman. Kalau lebih besar gitu biasanya buat edit itu enak karena frame by frame-nya kelihatan itu. Cuman tapi terserah teman-teman mau diatur seperti apa ya. Kalau nggak mau ribet itu langsung pakai MP4. Dan kalau mau ribet sedikit sama mau dipercantik sedikit, tambahin transisi, tambahin apa, itu bisa pakai yang AVI. Kemudian biasanya saya pakai MP4 sih biar cepat jadi, biar bisa diupload ke YouTube. Terus pilihan saya tetap full, kita mau 100%, frame per secondnya kita pindahin 60, kodeknya pak dipakai NVENC bawaan dari Nvidia. Di sini banyak sih, ada Nvidia, ada 264 CPU bawaan sendiri, tapi saya pilih yang ini biar bagus, kualitinya tetap maksimal 100. Profilnya saya bikin auto, terus kodek itu sama. Itu tadi buat pilihan yang ada di depan tadi teman-teman. Kemudian image ini untuk pengaturannya nggak dirubah, seperti apa adanya. Sebenarnya adalah about, buatnya tampilan aja sebenarnya. Bandicam ini namanya berapa, serial numbernya sekian, udah komplit lah, bahwa ini udah full version. Oh ya, bedanya nanti jangan yang masih unregister itu muncul di Bandicam misalnya unregister teman-teman. Nah di sini ada muncul namanya unregister, cuman kalau ini udah ada registernya jadi udah full version. Bedanya hanya pas waktu recording ini ketika 10 menit untuk yang ada register itu bakal mati. Setiap 10 menit mati, setiap 10 menit mati gitu. Mati recording lagi. Cuman kalau yang pakai full ini jadinya lebih lebih panjang dan tanpa harus melihat waktu untuk mau record lagi. Itu basicnya sih teman-teman. Mungkin untuk next videonya kita bakal nunjukin untuk proses perekaman menggunakan Bandicam, mulai dari menggunakan yang screen recording mode biasanya buat tutorial, gaming, itu aja sih. Kalau HDMI karena ini full ya, biasanya buat recording full, mungkin nanti ditunjukkan mungkin pas waktu siang ya, dapat cahaya, mungkin nanti saya akan bikin reviewnya juga. Oke, untuk sementara itu aja. Jangan lupa subscribe di channel Andres Review. Ciao.